Baiklah istriku, duluanlah engkau menghadap Ilahi. Di tengah menggeliatnya film lokal saat ini, juga tak lepas dari peran seorang Wandi Dengkule yang merupakan sutradara sekaligus aktor dalam film-film yang ia sutradarai. Sebut saja film berjudul Silaria, Maipa Deapati dan Datu Muse, Paco Bece, Ati Raja, Namamu Kata Pertamaku, dan sejumlah film-film lainnya yang telah dibintangi oleh Wandi Dengkule. Sementara untuk film yang ia produksi sendiri di Batara Cinema, yakni film berjudul Tetaku, Preman Jatuh Cinta, Toraja in Love, Isingkan Aku Menikah Lagi, Berang di Jenek Berang, Kasosokan, Tetaku Extended, Romansa Bantimurung, hingga film yang saat ini sementara proses editing yang berjudul Luka Cinta Sampopo. Bersama Serar Tato, Wandi kini tengah menggarap sejumlah film lokal yang penayangannya melalui YouTube. Wandi menyebut di tengah gempuran sosial media saat ini, dirinya harus mengikuti perkembangan zaman tersebut, agar film-film yang ia produksi bisa terus eksis dan tidak kehilangan penonton. Untuk Anda yang ingin melatih bakat, satu kelebihan film YouTube kalau menurut saya. Kenapa saya bikin film YouTube? Saya ini main di layar lebar, beberapa kali juga diajak main sinetron di Jakarta sama teman kalau kebetulan lagi ke sana. Kemudian saya juga bikin film YouTube. Film bioskop itu setelah turun dari bioskop, Anda tidak bisa nonton lagi, ya kan? Sementara film YouTube, selama jejaring sosial ini ada, Anda bisa nonton. Film bioskop Anda harus beli karcis, beli tiket, datang ke sana menyempatkan waktu. Film YouTube dari atas pohon juga bisa nonton. Mau lagi mancing juga bisa nonton sambil nunggu pancingan. Yang penting ada jaringan dan ada kuota. Ini kelebihan film YouTube yang saya pikir berbeda dengan film-film bioskop. Ya. Kemudian dari sisi dari sisi pekerjaan barangkali, film YouTube ini jauh kita lebih profesional sebenarnya. Karena bayangkan tanpa bayaran mereka bisa berkomitmen, bisa bekerja dengan hati. Gitu. Kalau bikin sesuatu dengan pakai uang, hasilnya bagus, itu biasa, Pak. Tapi kalau bikin sesuatu tanpa uang dan hasilnya bagus, itu baru luar biasa kalau menurut saya. Saat ditanya soal biaya produksi film Makassar yang paling mahal, Wandi menyebut film Maipa Deapati dan Datuk Museng lah yang paling mahal biaya produksinya. Film yang sempat booming di tahun 2018 ini menggunakan Shahir Sheikh sebagai pemeran utama, di mana aktor asal negara India tersebut bayarannya mencapai 100 juta per harinya. Melihat bayaran yang diterima oleh Shahir Sheikh, tentunya produksi film Maipa Deapati dan Datuk Museng tersebut sangat fantastis dari segi biaya produksinya. Hal itu berbanding terbalik dari biaya film-film yang digarap oleh Wandi sendiri. Wandi menyebut dari sekian film yang ia produksi, hampir tak ada budget yang ia keluarkan. Hal itu bukan tanpa alasan. Wandi mengaku ingin memberdayakan bakat akting bagi para kaum muda yang ingin melatih bakatnya di dunia perfilman. Kalau film saya sendiri, ini yang kamu pasti ketawa. Yang termahal itu Toraja in Love. Di atas rata-rata film Makassar lah saya dikasih duit sama Pak Niki dan ibu produser. Yang lain ini nih yang jadi masalah. Yang ini yang saya yakin tidak semua sineas bisa. 8 film yang lain ini saya buat no budget. Ini betul-betul panggilan jiwa. Tidak ada kami dibiayai oleh sponsor ataupun produser. Ini saya ngajak teman-teman yang hobinya acting, memanfaatkan teman-teman yang punya tempat misalnya mau dipromokan seperti corner dan lain-lain ya. Ini untuk dijadikan tempat syuting. Yang rumahnya mau dipromosikan, keindahan rumahnya kita pakai syuting. Dan yang mau melatih bakat aktingnya di film ini. Saya bisa buktikan seorang penjual emas di pinggir jalan bisa jadi aktor saya di film ini. Karena mereka punya kemampuan.
anak-anak mahasiswa, model-model kita yang baru, teman-teman yang ojol ya. Ini semua punya bakat. Dan kami selaku Ketua Parvi Makassar, ini mungkin juga salah satu tujuan kami di organisasi, memberdayakan orang-orang yang memang punya hobi, yang tidak mencari semata-mata rupiah. Mereka mencari karya. Kalau ada yang berminat, misalnya penonton Net TV ini, ada yang berminat untuk melatih aktingnya, ingin berkecimpung juga di dunia film, mari kita gabung ke Batara Cinema dan Studio One Cinema Utama ya. Dari berbagai film yang ia telah buat, Wandi memang sengaja mengambil judul dari istilah bahasa Makassar. Tujuannya agar identitas tersendiri bagi warga Makassar. Wandi juga berharap karya-karya film Makassar penontonnya berasal dari kalangan warga sendiri, karena begitu banyak kearifan lokal yang dimuat dalam berbagai film yang telah Wandi produksi. Ya, jadi kalau mimpi dulu ya, saya berbicara. Saya bermimpi itu film kita, film Makassar. Saya berat sebenarnya mengucapkan film Makassar, karena ini film nasional dengan gaya Makassar. Karena kan terputarnya di Batam, terputarnya di Kalimantan, terputarnya di Papua. Berarti ini filmnya nasional. Bahkan sekarang dengan YouTube, kau nonton di Amerika juga boleh. Ada kok yang nonton saya dari Arab Saudi, TKI kita asal sini, nontonnya di sana. Itu mereka ngechat ke saya, Pak Wandi, kalau saya pulang Makassar kita ketemuan Pak Wandi ya. Saya nonton di YouTube filmnya Bapak, gini. Ya. Inilah, jadi kalau mimpi saya, bagaimana film Makassar ini menjadi film yang punya pangsa pasar juga, memang betul-betul orang Makassar, orang Sulawesi sebenarnya, ya, orang Indonesia. Ini mimpi saya yang mudah-mudahan nanti kesampaian. Makanya kenapa saya ngambil judul-judul yang menurut orang mungkin ini tidak modern ya, kayak Kasosokang ini. Ini ada tujuan saya supaya anak-anak kita nanti tahu Kasosokang itu ada. Ini ada apa, Jenek Berang itu tahu apa itu Toraja itu, Bantimurung itu apa, karena anak-anak sekarang kan sudah tidak tahu. Saya punya obsesi, punya mimpi suatu saat saya bikin Jalan Ramban na Bantaeng. Saya mau bikin Tanah Toa Kajang. Saya mau bikin apa kampung apa yang di Bone ini, kampung yang terkenal kayak gitu. Semua yang ada identitas Makassar. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Sementara itu, Wandi juga berharap agar karya sinias Makassar diberi ruang lebih oleh pemerintah Kota Makassar. Selain itu, Wandi juga mengajak warga Makassar, khususnya para penikmat film, agar lebih banyak menonton film-film karya sinias Makassar. Ya, jadi kalau saya boleh meminta sama pemirsa, ya, mari bantu teman-teman sinias, nontonlah film-film produksi anak-anak Makassar. Sejelek apapun itu adalah karya. Dan masa kita mau berharap orang Bandung yang nonton film buatan Makassar, orang Medan yang nonton. Kan yang kita minta pasti yang paling pertama orang-orang Makassar dulu. Jadi pemirsa Net TV Makassar, sekali-sekali nontonlah. Jangan nonton film Korea melulu. Ya, itu bukan budaya kita. Tidak ada yang patut ditiru dari budaya Korea. Budaya Makassar jauh lebih menarik. Nonton Ki Kasosokang daripada nonton apa itu film-film Korea. Nonton Ki Jenek Berang. Nonton Ki sulit kalau saya mengajak nonton Silariang karena tidak ada di YouTube ya. Semua film bioskop tidak ada di YouTube. Kecuali yang bocor ke YouTube ya. Tapi ada film-film YouTube karya-karya anak Makassar banyak kok sekarang yang bagus. Jalan Kotek Rasa Keju apa semua. Itu kreativitas orang-orang Makassar yang tidak kalah dengan orang luar.